Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Syah Ibrahim. Saya berasal dari kelas PAI 4A. Dalam hal ini, saya membuat video pembelajaran mengenai analisis jalur menggunakan program SPSS untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Statistika Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Aprilianus Rakmadi Pratama, SSI MStat. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Baik teman-teman, di sini ada contoh soal analisis jalur. Judul penelitian, pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap minat belajar siswa kelas 8 MTS, serta dampak positif terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi teman-teman, dalam contoh soal ini saya menggunakan 3 variabel. Variabel pertama yaitu variabel independen, yakni terdiri antara lain model pembelajaran blended learning atau X1, dan yang kedua ada minat belajar siswa kelas 8 MTS, itu X2. Selanjutnya ada variabel dependen, terdiri dari dampak positif atau Y. Sedangkan untuk variabel intervening itu adalah hasil belajar siswa atau Z. Hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis atau Z. Nah, teman-teman, di sini ada hipotesis penelitian yang diajukan. Hipotesis pertama adalah diduga variabel model pembelajaran blended learning memberikan pengaruh dampak positif. Yang kedua, hipotesis kedua, diduga variabel minat belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Hipotesis 3, diduga variabel model pembelajaran blended learning memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Hipotesis keempat, diduga variabel minat belajar siswa kelas 8 MTS memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi teman-teman, selanjutnya ini ada data penelitian dari contoh soal di atas. Nah, teman-teman bisa lihat kan? Nah, ini ada X1, ada X2, Y, dan Z. Terus ini datanya. Nah, selanjutnya kita akan menginput data ini ke dalam program SPSS. Jadi teman-teman, pertama kita buka terlebih dahulu program SPSS-nya. Selanjutnya, bentar teman-teman. Ini kita ke sini. Nah, sebagaimana pertama-tama kita akan pergi ke menu variable view. Jadi untuk tabel name kita akan isi dengan X1. Jadi kita akan isi dengan X1 di sini. Selanjutnya tabel yang kedua kita akan isi dengan X2. X2 ini. X2. Selanjutnya untuk tabel ketiga kita akan isi dengan Y, huruf Y. Selanjutnya keempat kita akan isi dengan Z. Nah teman-teman, di sini kan ada kolom type, weight, dan decimal. Nah, ketiga kolom ini teman-teman tidak usah diubah-ubah atau tidak usah diisi. Biarkan dia begini. Nah, selanjutnya kita pergi ke menu label, kolom label. Nah, di sini kolom label untuk X1 kita akan isi dengan model pembelajaran blended learning.
kita isikan di sini. Selanjutnya ada minat belajar siswa. Minat belajar siswa kelas 8 MTS. Kita isi di yang kedua, kolom kedua. Minat belajar siswa kita isi di sini. Selanjutnya untuk kolom ketiga kita isikan dengan dampak positif. Nah, untuk kolom terakhir kita isi dengan hasil belajar siswa kelas 8. Hasil belajar siswa. Nah, kita isi dengan hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, setelah itu teman-teman, kita pergi ke Word tadi. Selanjutnya kita copy data yang ada. Data penelitian ini kita copy semua ke bawah. Setelah kita copy, terus kita pastekan ke menu data view, terus kita pastekan di kolom ini teman-teman. Kolom yang tersedia yaitu X1, X2, Y dan Z. Kita pastikan di sini teman-teman. Nah, setelah ini kita akan melakukan analisis. Jadi dalam contoh soal ini saya akan menguji dua analisis. Yang pertama untuk menjawab hipotesis 1 dan 2, dan untuk analisis yang kedua menjawab hipotesis 3 dan 4. Nah, teman-teman, berikut ini adalah langkah-langkah untuk menguji analisis pertama, yakni dengan cara seperti berikut. Kita pergi ke menu Analyze, selanjutnya pergi ke menu Regression, terus pergi ke menu Linear. Nah, di sini kan ada variabel mode pembelajaran, variabel minat belajar siswa, ada variabel dampak positif dan hasil belajar siswa. Nah, untuk dampak positif teman-teman, kita akan masukkan ke kolom dependen. Selanjutnya untuk model pembelajaran blended learning ini, terus yang kedua minat belajar siswa, kita akan masukkan ke kolom independen. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini teman-teman muncul output regression pertama. Jadi, kita telah selesai melakukan penginputan data dan melakukan analisis. Yang ketiga, teman-teman, kita akan melakukan interpretasi output SPSS tersebut. Jadi, pada kali ini kita akan memfokuskan pada kolom koefisien ini dan kolom model summary. Jadi teman-teman, kita bisa langsung saja melakukan interpretasi output SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah buat mengenai output SPSS dan interpretasi koefisien jalur model 1. Jadi untuk analisis jalur pertama maksudnya. Jadi di sini ada tabel koefisien. Tabel ini teman-teman, tabel yang sebelah sini. Nah, dia sama. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan analisis data terhadap tabel koefisien tersebut. Nah, di sini ada analisis datanya teman-teman. Jadi diketahui nilai signifikansi variabel model pembelajaran. Jadi variabel model pembelajaran ini, model pembelajaran blended learning, sebesar 0,05 atau lebih kecil dari maksud saya sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa
model pembelajaran blended learning memberikan pengaruh dampak positif secara signifikan. Jadi teman-teman, hipotesis 1 diterima. Sebagaimana hipotesis 1 tadi dikatakan, sebagaimana hipotesis penelitian pertama, yakni adalah diduga variabel model pembelajaran blended learning memberikan pengaruh dampak positif. Jadi di sini dikatakan bahwa hasil interpretasi yang pertama adalah, jadi di sini dikatakan bahwa model pembelajaran learning memberikan pengaruh dampak positif secara signifikan. Jadi hipotesis 1 diterima. Jadi nilai 0,00 ini teman-teman kita ambil dari nilai signifikan ini. Jadi ini kan model pembelajaran blended learning. Jadi nilai yang terdapat pada nilai signifikan ini sebesar 0,000. Nah, selanjutnya teman-teman masuk ke analisis kedua. Diketahui nilai signifikansi variabel minat belajar siswa MTS kelas 8. Jadi teman-teman, yang kedua memiliki nilai sebesar 0,096. Jadi nilai yang ini 0,096 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel minat belajar siswa kelas 8 MTS ini tidak memberikan pengaruh dampak positif secara signifikan. Artinya hipotesis 2 ditolak teman-teman. Nah, hipotesis 2 apa? Yang di atas tadi. Nah, ini hipotesis 2. Diduga variabel minat belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sedangkan hasilnya adalah variabel minat belajar siswa kelas 8 MTS tidak memberikan pengaruh dampak positif secara signifikan. Jadi untuk hipotesis 2 ditolak teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk kepada tabel model summary. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa untuk pada output SPSS untuk regression pertama, kita akan fokus pada tabel model summary dan koefisien. Nah, untuk kali ini kita akan masuk kepada, atau kita akan fokus kepada tabel model summary. Nah, teman-teman, diketahui nilai R-square yang ini, nilai R-square ini sebesar 0,728. Maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel model pembelajaran blended learning terhadap minat belajar siswa kelas 8 MTS serta dampak positif sebesar 72,8%. Jadi teman-teman, nilai R-square sebesar 0,728 maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel model pembelajaran blended learning terhadap minat belajar siswa kelas 8 MTS serta dampak positif sebesar 72,8%. Selanjutnya teman-teman, sedangkan nilai S1 dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. S1 sama dengan akar 1 dikurangi 0,728, jadi nilai dikurangi dengan nilai ini sehingga mendapatkan hasil sebesar 0,521. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk kepada diagram batang model 1. Di sini dapat dilihat bahwa model pembelajaran memberikan pengaruh dampak positif secara langsung sebesar 0,641 dan untuk minat belajar siswa memberikan pengaruh dampak positif secara langsung sebesar 0,261. Dari mana saya mendapatkan kedua nilai ini? Yakni saya mendapatkan dari tabel koefisien ini teman-teman. Nah, lebih tepatnya ini, tabel ini. Jadi lebih tepatnya pada tabel standar DZ koefisien beta. Jadi di sini dapat dilihat bahwa model pembelajaran blended learning memiliki nilai sebesar 0,641 dan untuk minat belajar siswa kelas 8 MTS memiliki nilai sebesar 0,261. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui diagram batang dari diagram batang model 1 ini dan kita mengetahui nilai S1-nya, selanjutnya kita akan masuk pada melakukan analisis
analisis kedua, yaitu untuk menjawab hipotesis 3 dan 4. Teman-teman, adapun langkah-langkah dari analisis yang kedua ini seperti berikut. Langkah-langkahnya seperti berikut. Jadi teman-teman bisa ke menu analyze, selanjutnya ke menu regression linear, menu regressionnya, selanjutnya ke menu linear. Nah, kita reset kembali. Nah, ini ada variabel-variabel yang ada. Kita akan masukkan ke kolom dependen dan independen. Untuk variabel hasil belajar siswa, kita akan masukkan ke kolom dependen. Yang kedua, untuk variabel model pembelajaran, minat belajar, dan dampak positif, kita akan masukkan ke kolom independen. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini teman-teman muncul output SPSS untuk regression yang pertama. Jadi ini untuk teman-teman sama seperti sebelumnya, kita akan lebih fokus pada tabel koefisien ini dan tabel model summary ini. Yang pertama kita akan fokus pada tabel koefisien. Jadi ini merupakan hasil output SPSS dan interpretasi koefisien jalur model 2. Diketahui nilai signifikan variabel model pembelajaran blended learning sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel model pembelajaran blended learning berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar siswa. Mengapa dia berpengaruh, teman-teman? Karena dia lebih kecil dari 0,05 sehingga berpengaruh. Selanjutnya, diketahui nilai signifikan variabel minat belajar. Jadi ini, variabel minat belajar siswa kelas 8 MTS memiliki nilai sebesar 365 atau lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel minat belajar siswa kelas 8 MTS tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar siswa. Mengapa dia tidak berpengaruh, teman-teman? Karena hasilnya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak berpengaruh terhadap variabel hasil belajar siswa. Selanjutnya, teman-teman, diketahui nilai signifikansi variabel dampak positif sebesar 0,01. Ini untuk dampak positif sebesar 0,01 atau lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel dampak positif berpengaruh signifikan terhadap variabel hasil belajar siswa. Nah, teman-teman, sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa untuk kedua tabel antara tabel model summary dan koefisien ini, teman-teman, itu kita fokus pada kolom signifikan. Jadi kolom ini untuk menilai, untuk melihat acuan dari nilai yang ada, nilai yang diperoleh atau nilai yang dihasilkan. Jadi teman-teman, kita fokus pada nilai ini sebagaimana yang tertera pada tabel koefisien dan model summary. Kita fokus pada nilai. Untuk untuk tabel koefisien kita fokus pada pada kolom signifikan, ini kolom ini. Sedangkan untuk tabel model summary kita fokus pada nilai R2 ini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan lanjutkan pada tabel model summary untuk analisis yang kedua. Di sini diketahui nilai R2 ini sebesar 0,911, maka memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel model pembelajaran blended learning terhadap minat belajar siswa kelas 8 MTS serta dampak positif sebesar 91,1%. Nah, kan untuk nilai E2 dapat dicari dengan rumus E2 sama dengan akar 1 dikurangi dengan 0,911 sehingga mendapatkan hasil 0,298. Selanjutnya, teman-teman, kita bisa melihat diagram jalur model 2. Diagram jalur model 2. Diagram jalur model 2.
Nah, di sini dapat dilihat bahwa model pembelajaran blended learning memiliki pengaruh dampak positif secara langsung sebesar 0,41. Selanjutnya ada minat belajar terhadap dampak positif memiliki nilai sebesar 0,261. Untuk model pembelajaran blended learning memiliki pengaruh secara langsung terhadap hasil belajar, yaitu sebesar 0,49. Begitu juga dengan minat belajar memiliki nilai sebesar 0,086. Dan untuk dampak positif terhadap hasil belajar memiliki nilai sebesar 0,425. Jadi dari mana saya mendapatkan nilai 0,499, 0,86 dan 0,425? Saya mendapatkan dari tabel koefisien, lebih tepatnya pada kolom standar DZ koefisien beta. Di sini dapat dilihat teman-teman bahwa model pembelajaran blended learning memiliki nilai sebesar 0,499. Sedangkan untuk minat belajar siswa kelas 8 MTS memiliki nilai sebesar 0,886. Sedangkan untuk dampak positifnya memiliki nilai sebesar 0,425. Jadi begitu teman-teman. Jadi untuk nilai ini saya mendapatkan pada tabel koefisien tadi, lebih tepatnya pada kolom standar DZ koefisien beta. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui analisis jalur yang kedua, setelah kita mengetahui mengenai diagram jalurnya dan nilai E2-nya, kita akan masuk pada langkah terakhir, yaitu hasil interpretasi analisis jalur. Untuk yang kedua, selanjutnya, pengaruh model pembelajaran blended learning memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan model pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar siswa kelas 8 mata pelajaran Al-Quran Hadis sebesar 0,499. Jadi teman-teman, ini model pembelajaran memberikan pengaruh secara langsung terhadap hasil belajar itu mendapatkan 0,499. Jadi hasilnya itu sebesar 0,499. Nah, sedangkan untuk pengaruh tidak langsung model pembelajaran blended learning serta dampak positif terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah hasil perkalian antara nilai beta atau model pembelajaran blended learning serta dampak positif dengan nilai beta dampak positif terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu 0,641. Jadi ini 0,641 dikalikan dengan 4,25. Jadi nilai ini dikalikan dengan 0,425 yang mendapatkan hasil 0,272. Berdasarkan perhitungan di atas diketahui pengaruh langsung sebesar 0,499. Jadi pengaruh langsungnya teman-teman yang di atas tadi sebesar 0,499 dan untuk pengaruh tidak langsung sebesar 0,272. Jadi hasil dari ini 0,272, maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung model pembelajaran blended learning serta dampak positif memberikan pengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi hipotesis 3 tadi diterima teman-teman. Sebagaimana hipotesis 3 tadi, bahwa diduga variabel model pembelajaran blended learning memiliki dampak positif terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi hipotesis ini diterima. Nah, untuk selanjutnya, pengaruh minat belajar siswa kelas 8 MTS serta dampak positif terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Diketahui pengaruh langsung dampak positif terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis sebesar 0,425. Jadi ini teman-teman 0,425. Jadi dampak positif terhadap hasil belajar itu memiliki
nilai sebesar 0,425. Hasilnya sebesar 0,425. Sedangkan pengaruh cek langsung, model pembelajaran blended learning, serta dampak positif terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah perkalian antara nilai beta, model pembelajaran blended learning, serta dampak positif. Dengan nilai beta, dampak positif terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis yaitu 0,261. Jadi teman-teman, minat belajar ini hasilnya, minat belajar terhadap dampak positif hasilnya 2,61 dikalikan dengan dampak positif ke hasil belajar yaitu hasilnya adalah 0,425. Jadi dikalikan antara 0,261 ini dikalikan dengan 0,425. Jadi mendapatkan hasil sebesar 0,110 atau 0,110. Berdasarkan perhitungan di atas diketahui pengaruh langsung sebesar 0,425. Jadi pengaruh langsungnya tadi teman-teman sebesar 0,425 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,110. Jadi hasilnya pengaruh tidak langsung adalah 0,110. Maka memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Maka berkesimpulan bahwa secara tidak langsung minat belajar siswa kelas 8 MTS serta dampak positif memiliki pengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi hipotesis 4 diterima. Alhamdulillah kita telah selesai melakukan analisis jalur menggunakan program SPSS dengan mengenai judul penelitian ini yaitu pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap minat belajar siswa kelas 8 MTS serta dampak positif terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Bila ada salah kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan untuk teman-teman, saya mohon maaf. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Selanjutnya teman-teman, saya tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.